kasih-Mu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam Paskah ketiga, kita bersyukur kita menerima akan panggilan daripada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan dan penyertaan-Nya yang senantiasa ada dan terus melingkupi kita. Kebaikan dan kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Demikian pula pertobatan dan pengampunan yang Dia berikan. Mari kita bersama mensyukuri kebaikan dan kasih kemurahan Tuhan yang tiada berkesudahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami menggumuli akan tema pertobatan dan pengampunan. Kami sudah melewati bagaimana Tuhan memanggil kami. Dan kami menyatakan percaya kepadamu dengan sungguh. Tetapi di dalam perjalanan hidup kami seringkali gagal menunjukkan pertobatan kami. Dan juga menunjukkan pengampunan kami kepada sesama kami. Padahal kami menerima pengampunan Tuhan atas diri kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami.
Karena seringkali kami justru mengalami kegagalan dan kami datang pada saat ini Tuhan memohon supaya Engkau mengampuni kami. Karena hanya dengan pengampunan-Mu Tuhan ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Hanya dengan pengampunan-Mu seluruh ibadah kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya jikalau Tuhan kami mau datang kepadamu dengan sungguh mengoyakkan hati kami Tuhan, maka Engkau Allah yang mengampuni kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan akan dosa yang kami sudah perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan NKB 195. Kasih Tuhan yang berada di rumah, mari kita bangkit berdiri untuk mendapatkan akan berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Di sana dikatakan, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan
Tuhan mengasihiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa memohon Tuhan menjelaskan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu menyapa kami. Baik kami yang di sini maupun yang di rumah dan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, sapaan firman Tuhan itu akan mengarahkan kami. Akan juga menolong kami supaya kembali kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Tolong akan hamba-Mu supaya mampu menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu juga bersama umat-Mu sama-sama belajar dan belajar dengan rendah hati. Supaya sungguh melalui kuasa Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang akan dibacakan hari ini dan kita renungkan dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-48. Tema kita adalah pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Demikian teks firman Tuhan.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Ayat 40. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Waktu Bu Agustina merenungkan akan tema ini ya agak lucu juga ya, ada wacana di dalam pertobatan dan pengampunan ya. Kata wacana itu biasanya kalau kita melihat kamus dan juga pengertiannya dihubungkan dengan kohesi. Apa maksudnya? Untuk mencapai wacana itu menjadi suatu pemikiran yang logis, ide yang logis, fakta yang dapat terangkai dengan baik, maka kita memerlukan ada urutannya gitu ya, wacana. Jadi wacana enggak asbun, memang suatu konteks yang terus dibicarakan dan itu menjadi suatu ide, gagasan, fakta dan kemudian melahirkan suatu pemikiran yang logis. Wacana memang diperlukan, sangat diperlukan di dalam kita sebagai gereja, persidangan gereja, bahkan organisasi dalam memutuskan sesuatu, sangat diperlukan. Karena tidak mudah tiba-tiba ujuk-ujuk kita memutuskan ya. Ada pembicaraan, ada wacana, ada ide, ada pemikiran logis, ada urutannya gitu ya. Berarti wacana itu penting, betul penting sekali ya untuk mengambil keputusan. Tapi, kalau hanya sekedar wacana, akhirnya tidak bermakna. Tadi saya katakan wacana itu penting, tapi kalau stop cuma sampai wacana, akhirnya tidak bermakna. Tadi makanya saya bilang, wah saya lucu sekali temanya ya, bahkan pertobatan pengampunan pun ada di dalam wacana. Nah saya kasih contoh ya, pada saat ini kita ini mengalami udah hampir 1 tahun lebih ya, masa pandemi, ulang-ulang kita bicara pandemi. Kemudian juga banyak seminar-seminar atau gereja mulai mengatakan bagaimana ini konsep spiritualitas jemaat pada masa pandemi ya. Apakah gereja kehilangan maknanya? Nah, gereja paling tidak boleh kehilangan 3 hal yaitu bersekutu, melayani dan bersaksi atau koinonia, diakonia dan marturia. Ya, gereja tidak boleh kehilangan itu sekalipun masa apapun ya. Nah, di dalam
analisa seminar itu banyak saudara melihat bahwa tujuannya ini yang lebih besar ini sekarang marturia, yaitu kesaksian. Karena apa? Karena kita nggak berkumpul, bersekutunya ya memang melalui Zoom, melalui online ya, tetapi bersekutuannya menjadi kurang ya. Melayani di gereja itu ya hanya sebagian, dan karena kita juga pandemi kita juga hati-hati ya, tidak banyak orang bisa bersama. Nah, yang paling fokus pada saat ini marturia, di mana jemaat ada di rumah, di masyarakat, di keluarga. Wah, kalau dulu kira-kira dipikir kita bahwa keluarga kita baik-baik aja. Setelah kumpul-kumpul terus malah berantem terus. Ternyata satu dan lainnya tidak baik-baik saja. Rupanya dulu baik-baik saja karena capek ya. Banyak kegiatan, pulang tinggal tidur, jadi tidak banyak ngomong. Lah sekarang banyak ngomong suami istri. Anak dan orang tua timbul perbedaan pendapat bisa menjadi suatu perselisihan. Oleh karena itu, mulai dulu iman yang kita miliki apakah sekarang hidup? Apakah jemaat-jemaat itu menjadi hidup di tengah masyarakatnya? Mereka bisa menjadi saksi Tuhan, itu yang harus dipersiapkan. Itu ya, itu paling tidak hal itu pasti dibicarakan di dalam gereja-gereja pada masa pandemi itu ya. Tetapi kalau sudah ada satu pemahaman seperti itu, gereja kita ini enggak, ya GKI ya, saya enggak mau mengkritisi atau kita harus autokritik dulu aja ya. GKI ini enggak mau berubah ya gitu saja ya. Fokusnya dominannya ya tetap marturianya enggak jalan juga ya. Udah persekutuannya enggak jalan, melayaninya enggak jalan, marturianya enggak jalan karena dulu enggak dihidupkan, sekarang mau dijalankan susah. Tetapi juga tidak ada langkah. Nah, ini sudah sampai cuman wacana ya. Atau hal yang lain ya, saudara pasti ada banyak tahu tentang Mark Dever. Dia membicarakan atau dia menulis buku tentang 9 Marks Healthy Church ya, bagaimana gereja yang sehat. Ya tentu Bu Agustina di sini tidak mau menyampaikan satu-satu, tapi paling enggak secara sepintas adalah khotbahnya itu khotbah yang eksposional, artinya juga khotbah yang memang kontekstual tetapi juga terus menggali akan kebenaran. Teologianya, Injil yang diberitakan itu tidak boleh hilang. Konversi, nah ini termasuk dalam tema kita. Perubahan hidup orang-orang di dalamnya itu nyata. Penginjilan ya yang kita sebut sama dengan pewartaan kabar baik. Anggota gerejanya itu menjadi anggota yang disiplin ya. Disiplin gerejawi, pemuritan, kepemimpinan. Ada 9, saudara boleh cari buku tentang Mark Dever, ini udah terkenal ya. Nah ketika kita tahu gereja yang sehat 9, itu cuma pemikiran kita saja. Kemudian kita tidak menganalisa gereja kita, ya itulah wacana. Enggak ada artinya pengetahuan itu jikalau tidak diwujudkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan-perubahan gereja masa pandemi ini begitu banyaknya. Semua pendidikan atau melalui seminar-seminar banyak diadakan. Kita juga mengenal apa itu gereja yang sehat. Tetapi kalau itu cuma wacana, tidak ada artinya. Para pemimpin harus punya satu kerinduan, suatu perubahan ya, karena Tuhan mengizinkan konteks pandemi ada pada kita. Nah, sama halnya dengan hal seperti itu sebagai analogi saya di dalam menjelaskan pertobatan dan pengampunan sama sekali jangan masuk kepada area wacana. Ya, apa sih Bu Agustina yang disebut area wacana pertobatan dan pengampunan? Ya itu kan adalah pandangan teologi. Ada nggak pertobatan dalam pandangan teologis kita? Ada. Saudara kalau kita katekisasi kemudian kita CD ya atau baptis, itu adalah area di mana umat itu menyatakan percaya pertobatannya. Atau juga mungkin Rabu Abu, masih ingat? Rabu Abu saudara menyatakan pertobatan. Jadi itu pemahaman pertobatan, pengakuan Kristus sebagai Tuhan ya. Pengakuan tentang Allah Tritunggal, pertobatan kita itu ada. Apa yang disebut wacana? Lah kalau itu cuma sekedar liturgis atau hari gerejawi itu menjadi wacana karena tidak dihidupi. Nah saudara,
saya mengajak kita, saudara, pertobatan dan pengampunan itu jangan ada di area wacana. Pertobatan itu harus menjadi area kesaksian kita. Bahwa kita ini sudah diampuni Tuhan. Dan Tuhan merindukan kita menjadi pemberita, pewarta. Untuk mengampuni. Pengampunan Allah itu ada pada semua manusia. Dan kita juga mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan dan mengalami pertobatan sama seperti kita alami pertobatan. Sampai di sini saudara, saya ingin merecek diri kita sendiri. Kapan saudara bertobat? Kapan? Gak usah sampai jelas jam, waktu, tanggal gitu ya. Kapan kita bertobat? Pertobatan itu mungkin bisa terjadi sebelum kita baptis atau sidi ya. Baptis dewasa atau sidi. Kalau anak-anak kan mungkin adalah ikut orang tua, bukan mungkin ikut orang tua, imannya. Tapi kapan kita bertobat? Peristiwa apa yang membuat saudara bertobat? Apa yang membuat saudara komitmen Tuhan, apapun yang terjadi aku ikut Engkau? Terus kemudian pertobatan itu ditandai dengan penyesalan atas dosa-dosa kita. Mungkin kita juga menangis karena aku orang yang paling hina. Aku berdosa. Dan saudara ingat kapan peristiwa itu terjadi? Nah, saya ingin mengulang bagaimana perjalanan pertobatan saudara dan saya. Saudara, iman itu mempunyai proses. Di dalam teks yang kita baca inilah ada proses. Tidak bisa ujuk-ujuk kita itu menjadi pewarta daripada Injil Tuhan. Pewarta pertobatan itu yang dimaksudkan di dalam tema hari ini. Supaya kita mewartakan pertobatan dan pengampunan Allah. Bagaimana bisa mewartakan jikalau kita tidak mengalaminya? Oleh karena itu teks ini mengajari kita bagaimana proses ya. Kalau dijelaskan menjadi lama, tetapi secara singkat tuh ada 5 prosesnya. Ada proses pengetahuan iman, mungkin pengetahuan iman kita itu dari guru sekolah minggu, dari orang tua, ya. Di sini juga murid-murid punya pengetahuan tentang Mesias. Tetapi murid-murid juga membicarakan tentang Mesias, tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Ya. Mereka masih juga bertanya-tanya apakah mereka sudah percaya. Nyatanya saudara, di dalam penguatan Yesus yang bangkit itu nyatanya mereka belum. Karena Tuhan mengatakan kenapa kamu ragu-ragu. Bahkan dinyatakan belum percaya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita itu tidak di area kognitif, pengetahuan tentang iman. Tetapi proses yang kedua adalah proses di mana kita mulai bereaksi antara iman pengetahuan kita itu dengan kejadian yang kita alami dan itu membuat kita semakin bertumbuh. Saudara, pandemi ini saya percaya, Bu Agustina percaya tidak akan membuat umat Tuhan itu menjadi jauh dari Tuhan. Amin. Tidak akan. Tidak akan membuat kita terpisah daripada Tuhan. Kita terpisah dari persekutuan yang biasanya enggak onsite. Kita terpisah, tetapi relasi kita dengan Tuhan bahkan justru semakin kita tahu ternyata selama ini aku tuh ke gereja itu cuman agamawi. Ternyata ketika aku alami, aku harus mandiri bergereja di rumah yang gak ada orang lain menegur. Aku tetap punya kerinduan di situ kita alami. Suatu hal, waduh ternyata benar iman itu menjadi indah. Ketika kita menjadi keputusan pribadi. Saudara, yang kedua itu adalah proses itu. Dan di sini murid-murid alami karena Yesus tiba-tiba datang berdiri damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut, takut. Bahkan menyangka Yesus hantu. Nah ini saudara ya, di dalam bagian ini mereka mulai antara pengetahuan iman dengan satu kenyataan yang mereka alami. Mereka ada kejutan-kejutan, ada ketakutan, ada mungkin pertanyaan yang heran. Tidak apa-apa, itu proses. Ya. Tapi proses itu harus berlanjut dengan hasilnya, yaitu dari belum percaya kita semakin percaya. Pengetahuan kita tidak menjadi pengetahuan saja, tapi pengalaman yang real. Karena mereka terkejut, Yesus membantu mereka untuk mereka
tidak lagi menganggap Yesus itu hantu. Oleh karena itu, Yesus menyatakan, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan dalam hatimu. Lihatlah." Nah, ini ya, dibantu. Di dalam ketidakmampuan kita untuk percaya seperti murid-murid ini dibantu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Ada fakta. Aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah aku. Karena hantu tidak ada daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman kita, Roh Kudus Yesus melalui kuasa Roh Kudus terus membantu kita. Ketika kita berdoa, kita yakin akan iman kita, tetapi yang kita alami justru kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, Roh Kudus akan membantu, menolong kita. Jadi dari proses pengetahuan, proses perpaduan itu menjadi satu kenyataan, kemudian kita terkejut, kita belum percaya, tetapi kemudian kita menjadi percaya karena Tuhan akan membantu melalui kuasa Roh Kudus menjadi percaya. Kita terus bergumul tentang iman kita dan iman kita banyak kejadian kalau kita terus taat akan melihat benar adanya apa yang Allah lakukan. Oleh karena itu Yesus memberikan pertolongan itu kepada murid-muridnya. Bahkan akhirnya murid-muridnya mulai girang, belum percaya tapi mulai girang. Mulai heran, mulai berpikir, mulai menerima akan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menguatkan lagi dengan mengatakan, "Adakah padamu makanan di sini?" Proses pembimbingan, pengenalan akhirnya memunculkan satu percaya yang lebih sungguh. Oleh karena itu terakhir Yesus membimbing mereka. Ketika Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti, sekarang tiba kepada proses terakhir yaitu pengutusan. Ya, dikatakan dalam ayat 48 tadi, "Kamu adalah saksi daripada semuanya itu." Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini sudah terjadi, harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, ayat 47 dan 48, "Kamu adalah saksi." Saudara, kalau belum mengalami proses-proses ini, kalau saudara dan saya cuma sampai proses pengetahuan wacana. Kalau proses masih belum percaya dan itu juga masih wacana, tapi ini Tuhan akan kuatkan asal kita taat, kita taat, kita taat. Sampai akhirnya proses kita percaya total. Kita sudah gak mau lagi ditawari untuk tidak percaya apapun yang ditawari, baik kedudukan, baik itu apapun. Kita tidak mau karena Kristus itu sangat menjadi prioritas dan kita alami kasih kemurahannya, pengampunannya yang membuat kita terharu, menangis karena dia membimbing kita untuk pada level percaya yang sungguh. Akhirnya kita dipakai menjadi saksinya. Mari kita menyadari bahwa pertobatan itu jangan seperti pertobatan dan pengampunan Allah itu kita alami, jangan menjadi wacana, jangan menjadi pembicaraan. Saudara, saya mau mengatakan di dalam komunitas gereja itu kan berbagai macam orang ada ya. Latar belakang, pendidikan. Ya kadang-kadang kita agak tersinggung, wajar. Ya. Kadang-kadang kita marah, wajar juga. Tapi kalau kita terus marah, kita terus tersinggung. Kita tidak mau mengampuni sesama kita, bahkan sesama saudara di dalam percaya. Benarkah pertobatan dan pengampunan Allah sudah terjadi atas hidup kita? Saudara, di sini udah bukan wacana lagi, jangan seperti wacana lagi. Mari kita ampuni akan saudara-saudara kita, akan suami istri, akan anak dan orang tua kita, mereka bisa salah ngomong. Saudara, dan saudara pun bisa salah ngomong. Bukan hanya orang lain melukai kita, kita juga sering melukai orang lain. Sadar atau tidak sadar. Saudara, di dalam posisi inilah saudara, benarkah kita bertobat? Kalau pertobatan selalu ada pengampunan. Karena kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini diampuni Tuhan dari kehinaan kita. Tidak ada hal lagi yang bisa menggantikan, kita tidak bisa pongah dan bangga diri. Kemudian kita merasa lebih harus dilayani orang lain sehingga orang lain tidak boleh menyinggung kita. Mari kita menyadari itu sehingga pertobatan dan pengampunan tidak menjadi wacana. Tapi aku alami.
Ketika kita sudah mengalami, kita bisa dipakai Tuhan menjadi saksi daripada apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk pertobatan dan pengampunan tidak wacana. Tapi kita lakukan, kitalah saksi-saksi yang hidup daripada apa yang sudah dinyatakan dalam iman melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. It's not cathedrals, it's not steeples, it's not crosses made of gold. It's not just sentimental stories that have been passed down from old. It's not religion or tradition that can save the souls of men. It took the sinless blood of one holy Lamb. It's all about the blood, all about Calvary, all about mercy flowing down an old rugged tree. It's all about grace, all about sacrifice, redeeming love. It's all about the blood of Jesus Christ. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners blunt beneath that so their guilty stains. It's all about the blood, all about Calvary, and mercy flowing down an old rugged tree. It's all about marvelous grace, sacrifice, redeeming love. How precious is the blood that makes me white as snow. My hope is all about the blood of Jesus Christ. Jesus Christ. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu ketika kami masih belum bisa onsite dalam ibadah kami, belum bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Kami masih terus Tuhan ada di dalam ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi kasih kami kepadamu. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami terus percaya bahwa Engkau akan menolong kami untuk iman kami bertumbuh. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mengalami kasih kemurahan-Mu sehingga kami bisa dipakai sebagai pemberita daripada pengampunan Tuhan atas dunia ini. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan dengan situasi kami yang kejadian bencana yang susul menyusul, belum lagi selesai di NTT yang sangat memilukan, begitu banyak korban dan juga orang yang hilang, begitu banyak prasarana yang rusak, dan umat-Mu yang kehilangan rumah. Tapi kami juga baru mengalami kembali Tuhan di Jawa Timur, khususnya daerah Malang, untuk gempa. Kami menyerahkan semua hal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau kami memikirkan penderitaan ini, kami sadar sepenuhnya hidup kami dalam dunia ini tidak lepas daripada penderitaan. Dan kami tidak bisa mencari hal yang benar-benar menjadi aman bagi diri kami, hidup kami. Yang penting bagi kami adalah bagaimana kami boleh berseru dan berserah kepadamu. Oleh karena itu kuatkan anak-anak-Mu juga, semua Tuhan masyarakat yang terkena bencana. Tuhan juga tolong akan pemerintah pusat dan daerah supaya tanggap karena mereka memerlukan akan pertolongan logistik, pertolongan masalah kesehatan di dalam pengungsian. Dan juga Tuhan beri kemampuan juga untuk mereka kembali mempunyai rumah tinggal yang layak. Tuhan, kami menyerahkan semua hal ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya juga gereja-gereja, lembaga apapun saling bantu-membantu untuk menangani situasi akan bencana alam yang kami lihat baik di NTT dan juga baik yang berada di gempa di Malang. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk GKI, yang tim GKI Tuhan yang boleh hadir dan juga boleh menyapa, boleh memberikan apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kami untuk kami bisa saling berbagi dan juga menolong. Tuhan yang memberkati kami terus supaya kami bisa juga berbagi di dalam situasi-situasi bencana ini. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami yang harus menangani akan persoalan terorisme. Tuhan juga menolong, diberikan hikmat, juga pertolongan kerjasama antara masyarakat Densus 88 supaya semua situasi-situasi ini menjadi lebih baik lagi, khususnya menjelang juga 2024. Kami menyerahkan Tuhan akan semua proses ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kemampuan kepada pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi.
Kami serahkan juga untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini. GKI Kutisari Tuhan beri semangat kepada anak-anak-Mu, kepada para penatua, kepada juga akan aktivis. Supaya di dalam keadaan ini Tuhan mereka tidak menjadi lemah, tetapi percaya Tuhan punya maksud sehingga Tuhan yang menolong segala pergumulan gereja ini. Supaya sungguh-sungguh di dalam segala pergumulan mereka juga melihat tangan kasih Tuhan yang senantiasa menolong gereja ini. Di dalam segala kebutuhan, di dalam segala pergumulan, Tuhan sudah menjawab, menolong. Hingga kami merindukan akan kehadiran pendeta yang boleh menolong akan keberadaan jemaat di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat yang di rumah, di dalam keadaan apapun, pekerjaan, kehidupan berumah tangga, kehidupan juga di dalam situasi pandemi ini, kesehatan Tuhan yang memberkati. Supaya kami tidak menjadi lengah ataupun menjadi putus asa, tapi kami terus punya harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan kami berseru kepadamu, maka Engkau Allah yang mendengar kami. Inilah seru doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QR seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Padamu Tuhan dan Allahku,
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Allah Maha Besar yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini untuk memberikan persembahan kami yang mana berasal dari diri-Mu juga Bapa. Bapa dalam surga, kiranya persembahan yang dikumpulkan ini boleh menjadi berkat dan untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja Bapa. Dengarlah saudara kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia, menyatakan kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.